Yo, wassalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Apa jadinya jika Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Jepang? Mari kita coba melakukan analisa terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi jika Jepang keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Yang pertama, Indonesia tidak akan menerima kemerdekaan pada tahun 1945. Kemerdekaan yang kala itu diproklamirkan Soekarno lebih kepada akibat kekosongan kekuasaan. Indonesia memanfaatkan momentum kekalahan Jepang itu dengan baik. Jika Jepang pemenangnya, tentu saja tentara-tentara Jepang masih bercokol di Indonesia pada tahun itu. Praktis tak ada peluang bagi Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaannya. Dampak negatif kedua, kesengsaraan bangsa Indonesia akan semakin menjadi-jadi. Belanda boleh saja menjajah kita 3,5 abad dan Jepang hanya 3,5 tahun. Namun kesengsaraan yang ditimbulkan dua negara penjajah tersebut boleh dibilang sama beratnya. Bahkan Jepang disebut berbagai kalangan sebagai penjajah yang sangat kejam. Yang ketiga, kemungkinan Jepang akan mengkolonisasi Indonesia. Tengoklah Korea hingga Manchuria. Begitulah pola kolonisasi Jepang saat bisa menguasai negara jajahan. Kabar baiknya, komunisme akan mati total jauh sebelum berkembang di republik ini. Sebagai sekutu Jerman, Jepang jelas mengikutinya. Hitler dalam banyak kesempatan menyatakan dirinya sangat membenci ideologi ini, sehingga tak ada ruang bagi komunisme untuk tumbuh di Indonesia. Kabar baik berikutnya, Yahudi juga akan disikat habis. Ini lagi-lagi karena Jepang adalah sekutu Jerman. Jika keluar sebagai pemenang, jelas Yahudi yang musuh utama Hitler juga akan dibabat. Meskipun hingga saat ini tak ada data resmi berapa jumlah Yahudi di Indonesia. Kembali ke kabar buruk, Jepang akan menguras habis seluruh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Jepang sangat membutuhkan banyak sumber daya. Tak lain karena negara itu tengah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Solusinya menggali sebanyak mungkin dari negara-negara jajahan. Selanjutnya, ras Jepang akan mendapat superioritas. Pribumi kemungkinan sangat tertekan meskipun dalam jumlah mayoritas. Berikutnya, berbagai pelanggaran HAM akan banyak terjadi. Romusa Jepang dikenal memang sangat kejam, memperlakukan manusia tanpa pri kemanusiaan. Berikutnya, masyarakat Indonesia tidak akan mendapat pendidikan yang memadai. Di negaranya, Jepang memang sangat mendewakan pendidikan, namun di daerah jajahan jelas itu kebalikannya. Semua dilakukan agar daerah jajahan tetap miskin, tetap bodoh, dan tetap bisa dijajah. Berikutnya, tindak kriminal seperti perampokan dan pemerkosaan akan sangat marak. Bukan rahasia umum jika tentara-tentara Jepang dengan bengisnya bisa merampas harta penduduk, juga bisa memperkosa perempuan seenaknya. Jadi beruntunglah kita di tahun 1945 Jepang bisa dihancurkan sekutu.
Secara tidak langsung, Indonesia memanfaatkan kondisi itu dengan memproklamirkan kemerdekaan. Berikutnya, hingga 1949, kita berjuang menghadapi Belanda yang coba kembali menjajah Indonesia. Merdeka memang paling bagus. Itulah mengapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita juga bertekad menghapus penjajahan dari seluruh muka bumi. Tapi Jepang yang saat ini sudah berbeda ya. Jepang sudah menjelma menjadi negara baik yang juga banyak bermitra dengan Indonesia. Jadi stop kebencian, tinggalkan masa lalu, tatap masa depan. Sekian dulu dari kami untuk episode kali ini. Wassalam.